Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fadilatul mukarramin, para pimpinan pengurus cabang Muhammadiyah Kecamatan Bangun yang tidak bisa tersebut satu persatu, yang paling akrab saya dengan Gus Ibnu Sohibul Bait, Pak Armusadin, Habib Hamid, para hadirin yang dimuliakan Allah. Sebenarnya saya sudah tidak siap untuk ceramah karena suara serak-serak ini baru dari perjalanan di Kalbar selama 5 hari. Mungkin kepayakan. Yang penting mudah-mudahan yang kumpul di tempat ini mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah, panjang umur, murah rezeki, hajatnya dikabulkan oleh Allah, anak keturunan kita menjadi anak yang soleh-soleh. Para hadirin, di Indonesia ini kita harus bersyukur punya organisasi keagamaan yang dua-duanya sangat besar, bukan hanya diakui di nasional tapi internasional, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Saya yakin ketika Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ini bersatu memikirkan kemaslahatan bangsa dan negara, insya Allah negara Indonesia ini masih eksis, aman, tentram, dan damai. Para hadirin, organisasi keagamaan ini adalah organisasi dakwah. Saya masih ingat ketika di Fakultas Dakwah itu, kuliah itu diberi definisi membaca karyanya Syekh Mahfud. Ad-da'wah huwa hathun nas ilal khair wal huda wal amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar liyafuzu bisa'atid dunya wal akhirah. Artinya dakwah itu hathun nas, mengajak manusia. Jadi dakwah itu bukan mengejek, dakwah itu bukan mencela, tapi mengajak manusia ilal khair, kepada kebaikan. Nah, baik umur dunia wa umurul akhir, baik itu perkara dunia maupun perkara akhir. Dan ad-dunya mazra'atul akhir, dunia itu adalah tempat menanam untuk dipetik di akhirnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Abah Harun tadi hanya persoalan kersen, itu menjadi amal akhir yang tentunya bukan hanya yang akan kita tanam itu masalah kersen, tapi tumbuh-tumbuhan yang lain yang bisa membuat oksigen, yang bisa membuat sehat. Bahkan saya ini terus terang maaf, demi oksigen saya itu punya bunga antorium. Saya bukan fanatik sholat di depan bunga antorium, tapi enggak, saya sering kali sholat sebelum subuh itu di pinggir rumah, di dekat bunga antorium.
Yang saya niati, saya ingin oksigen dari bunga anggrek. Oh, apalagi pohon-pohon yang besar. Yang saat ini kita sedang mengalami perubahan iklim. Jadi dakwah ini hatun nas ilal khair, mengajak manusia untuk berbuat baik. Wal huda, dan kepada petunjuk Allah. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang dan mencegah untuk berbuat munkar. Tujuannya apa? Liyafuzu, untuk kebahagiaan, untuk memperoleh sa'adat dunia wal akhirah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, inilah para hadirin yang banyak tidak dipahami oleh sebagian umat Islam, bahwa Islam ini adalah agama dakwah. Ya maaf, di beberapa negara Timur Tengah saling berperang, saling menyakiti, saling membunuh antar satu dan yang lain. Itu bukan ajaran Islam. Bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Muhammad Ahmad ini masih sak duluran, pendiri Muhammadiyah dan pendiri NU, dan insya Allah gurunya itu satu jalur. Apa yang beliau inginkan? Kalau saya mengambil dari ayat Al-Quran, dalam Al-Quran itu ada firman Allah, wa ila thamud akhahum shalih qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghair wa ansha'akum minal ardh wastaknarakum fiha. Nah, apa? Qala ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, mari menyembah kepada Allah. Jadi tauhid, sebagaimana tadi yang disampaikan, kita tidak ingin anak-anak cucu kita menjadi orang ateis, orang yang anti Tuhan. Saya pernah ada di Nuffield Institute of Higher Education di UK, United of Kingdom, 2 bulan. Ya, kerjanya diskusi. Salah satu yang didiskusikan adalah mistik and God, mistik dan Tuhan. Tuhan itu didiskusikan. Padahal kita sudah meyakini, ya qaumi sembah malakum min ilahin ghair, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini dakwah yang dibawa oleh NU, dakwah yang dibawa oleh Muhammadiyah, menjadikan masyarakat yang bertauhid, yang berketuhanan. Makanya di sini baru ada Pancasila. Gak salah Pancasila, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Mudah-mudahan anak cucu kita semua bisa menjaga stabilitas Indonesia ini tetap menjadi negara yang berketuhanan. Kemudian wa ansha'akum minal ardi wastakmarakum fiha. Kita ini sebenarnya hakikatnya kan diciptakan dari tanah. Nah, disitulah kita punya amanat dari Allah. Wa ansha'akum minal ardi wastakmarakum fiha. Kita ini diminta untuk memakmurkan bumi, bukan merusak bumi, bukan membuat kemafsadan. Oleh karena itu, kalau kita konsep kepada fikih peradaban, jadi bukan hanya tauhid. Membangun itu
bukan hanya membangun mental spiritual, tapi bagaimana membangun ekonomi, bagaimana membangun pendidikan, bagaimana membangun akhlak, bagaimana membangun kondisi dan situasi negara yang aman dan damai. Ini yang menjadi cita-cita ormas Islam. Membangun sebuah peradaban yang memberikan kemaslahatan, kebahagiaan kepada umat manusia. Para hadirin, disitulah yang terakhir tak perlu abit iki suara zobu. Yang terakhir untuk modal membangun, saya hanya mengambil 2 kalimat dari ayat Al-Quran, yaitu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini ayat kalau direnungi, masya Allah, qad aflaha. Jadi kalau qad itu kalimat qad kalau masuk kepada fi'il madhi itu sungguh-sungguh, aflaha beruntung, man zakkaha, orang yang bisa menyucikan dirinya, membersihkan dirinya. Mungkin bisa ditafsiri bersih secara zahiriyah, juga ditafsiri bersih secara batinnya. Secara zahiriyah, mari kita ciptakan lingkungan yang bersih. Mulai dari kita, anak-anak kita, lingkungan masyarakat. Terus terang, adanya banjir dan lain sebagainya. Karena masyarakat kita itu tidak zakah membuang sampah di sembarang tempat. Nah, menurut saya mari ormas ini, ayo kita didik umat ini bagaimana sampah-sampah itu jangan dibuang di sungai, jangan dibuang di selokan dan lain sebagainya. Karena itu perbuatan zalim. Makanya kata Sayyidina Ali, tabqa ad-dawlatul adilah walau kanat kafirah. Negara yang adil, artinya adil itu buat musyai'in fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu akan kekal. Negara yang meletakkan fondasi keadilan itu akan kekal, walaupun masyarakatnya itu kafir. Tapi wattafna ad-dawlatul zalimah walau kanat muslimah. Negara itu akan hancur. Negara itu kalau zalim, penduduknya zalim umpamanya ya, suka membunuh orang, suka menyakiti orang, suka membuang sampah di sembarang tempat, pohon-pohon ditebangi, itu perbuatan zalim. Itu katanya tafna, akan hancur negara. Walau kanat muslimatan, walaupun penduduknya itu muslim. Nah, disinilah Pak, zakah itu bisa secara pribadi, tapi zakah dalam konteks tasawuf itu adalah membersihkan diri kita, hati kita dari sifat iri, dari sifat dengki, dari sifat hasud, dari sifat sombong dan lain sebagainya. Itu zakah. Tidak boleh kita umpamanya punya perasaan kalau ada orang, wah orang itu kaya, jangan-jangan nanti dari ini, tidak boleh. Itu su'bah. Berarti hati orang tersebut masih kotor, tidak zakah. Nah, kelanjutan dari ayat ini, waqad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang dirinya kotor. Jadi kalau sikap kita ini kotor, kepribadian kita ini kotor, maka kita akan menjadi orang yang buruk. Mudah-mudahan ya Allah yang kumpul di tempat ini ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang
beruntung. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.